Kalau seseorang tidak menerapkan nilai-nilai itu terlalu lama, dia tidak lagi merasa bahwa nilai-nilai itu ada. Dia menjadi orang yang liar. Ya. Jadi kalau saya tidak senang seseorang, sudah pasti motivasi akan tidak benar. Saya ingin cari yang ingin tahu itu bukan yang baik-baik. Yang negatifnya ya, Pak. Yang negatif, bahkan yang baik-baik pun saya berusaha mengubahnya menjadi negatif. Bahwa saya memang harus sadar bahwa saya ini punya minat untuk memperbaiki diri atau tidak. Halo sahabat Askara, kita berjumpa lagi di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Elo, kali ini kita akan membahas satu topik tentang nyaman hilang karena penasaran. Dan saat ini bersama saya sudah hadir Bapak Pendeta Frederick Makitan yang akan berbincang dan sharing bersama kita hari ini. Pastinya akan banyak hal yang dapat kita pelajari dan pahami melalui diskusi hari ini. Karena Bapak Pendeta Frederick Makitan ini sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia pelayanan, khususnya bidang media dan komunikasi massa. Kita sapa dulu beliau. Apa kabar Pak Freddy? Ya baik, puji Tuhan, Mbak Elo. Terima kasih Pak. Sudah hadir kembali dan ini pertama kalinya kita berjumpa di program Bincang Kita. Dan pertama kali juga saya memandu untuk host acara ini. Dan kita boleh bersama hari ini Pak, dan hari ini topik yang akan kita bahas nih secara khusus menurut saya sih menarik Pak, yaitu tentang nyaman hilang karena penasaran. Nah, topik hari ini tuh terinspirasi dari salah satu murid Yesus, yaitu Petrus ini Pak, yang cukup banyak cerita lah gitu ya, yang memiliki rasa ingin tahu tentang masa depan rekannya, yaitu Yohanes. Ini kalau ayat Alkitabnya itu dari Yohanes 21 ayat 20 sampai 22 Pak. Ya, itu jadi topik hari ini terinspirasi dari kisah itu dan dari firman Tuhan Yohanes 21 tersebut. Nah, kalau berbicara tentang penasaran Pak, tadi kan nyaman hilang karena penasaran. Rupanya penasaran bisa diartikan kalau orang penasaran kenyamanannya hilang. Nah, kenyamanan yang seperti apa nanti saya ingin sharingnya ini dari Pak Freddy gitu ya. Karena rasa penasaran atau rasa ingin tahu tentang kehidupan orang pada dasarnya pasti dimiliki. Tentu Pak Freddy pernah penasaran dengan saya nih Mbak Elo nih kayak apa sih gitu ya. Dan saya pasti juga penasaran juga dengan Bapak gitu. Tapi tentu kalau yang idealnya pasti ada batasnya ya Pak ya, kalau itu rasa ingin tahu. Nah ini bagaimana Pak, kira-kira menurut Bapak faktor apa saja sih yang dapat menunjukkan bahwa penasaran ini ada batasnya loh gitu ya. Tidak serta-merta penasaran itu kita biarkan gitu ya, sampai harus mengusik mungkin kehidupan orang atau diri kita sendiri. Faktor apa Pak yang membuat orang tuh mungkin saya rasa ingin tahunya tinggi kepada orang sampai harus detail, tapi ada orang yang hanya sekedar yang penting tahu, oh dia Pak Freddy, oh beliau pernah berlayanan ini cukup, tapi ada yang ingin tahu sampai keluarganya seperti apa, kehidupannya seperti apa. Nah, itu faktor-faktornya apa sih Pak menurut Bapak? Iya, jadi nyaman hilang karena penasaran ya. Ya begini, menurut saya sih penasaran itu wajar dan itu ada pada setiap orang ya. Kita nih makhluk sosial ya. Walaupun kita hidup secara individual ya, lebih banyak hidup secara individual. Toh kita juga kadang-kadang penasaran ingin tahu diri sendiri kan. Atau objek apa saja yang ada di sekitar kita di dalam hidup sama orang lain, termasuk juga dengan hewan, misalnya kita masuk ke kebun binatang. Dan dalam segala hal pada dasarnya memang penasaran itu ada. Kita ini disebut sebagai curious people. Jadi curious people itu
orang yang selalu ingin tahu. Ya, sejak itu juga sudah terjadi sejak kecil ya Pak. Oh iya, sudah begitu. Saya mengingat Bapak cucu ada itu kan pertanyaannya begitu banyak gitu ya. Dan itu berarti dia punya rasa penasaran tinggi. Tidak gitu. mungkin tidak ada lah. Karena itu sesuatu bagian yang penting yang Tuhan ciptakan kita dilengkapi dengan itu. Jadi orang bisa maju karena begitu. Kalau orang tidak ingin tahu, ya dia nggak tahu apa-apa. Semakin ingin tahu, semakin baik ya. Jadi saya pikir itu adalah wajar dan mesti ada dalam kehidupan kita. Hanya kalau ditanya sampai pada tingkat manakah atau faktor-faktor apakah yang bisa menunjukkan bahwa kita sebetulnya harus tahu batas lah seperti gitu. Ya memang perlu tahu batas ya. Tapi persoalan di dalam hal ini ya, kalau ini kan dalam hubungan dengan ingin tahu seseorang kan. Ya. Tadi diambil dari Yohanes 21 ya. Itu si Petrus itu ya. Karena ingin tahu banget Yohanes nih kayak apa sih Tuhan gitu sampai dia ngejar nih gitu Pak. Jadi ingin tahunya rupanya tinggi gitu. Soalnya begini kan dia tuh baru saja dipulihkan oleh Tuhan ya, karena dia dulu menyangkal Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak menolak dia, dia pun menyesal dan kemudian dia kembali menjadi pengikut Kristus. Nah, Tuhan sudah meletakkan di atas bahunya satu tugas menggembalakan domba-domba Tuhan. Nah, tetapi dia seakan-akan sudah diberi tanda oleh Yesus, nanti akhir hidupmu itu bukan semacam happy ending, tapi satu keadaan yang akan cukup memperhatikan, memprihatinkan, di mana dia akan dibawa ke tempat yang ia sendiri tidak inginkan, ya. Jadi dia sudah diberitahu oleh Tuhan, semuanya kamu nanti akhirnya begini, ya. Kamu setia, ya seperti begitu, ya dari cerita tradisional, ya, cerita-cerita tradisi. Katanya dia itu waktu mau dihukum, disalibkan. Dia malah minta jangan saya seperti Yesus, kepala di atas, kaki di bawah, tapi dibalik. Itu tidak ada dalam kitab Injil, tapi dalam tradisi ada. Jadi dia sudah memahami ini yang ngomongkan Tuhan. Nah, kebetulan Yohanes itu kok ikut dari belakang. Loh, terus yang satu itu gimana? Nah, penasaran kan? Kenapa dia begitu? Karena dari pembelajaran saya, memang Yohanes, Petrus ini mereka bukan bersaudara, mereka hanya teman nelayan ya. Kalau Petrus saudaranya Andreas, kalau Yohanes Yakobus ya. Nah, tapi selalu Yohanes, Yakobus dan Petrus ini berkali-kali dibawa oleh Yesus di momen-momen yang sangat penting. Misalnya di atas gunung ya, kemuliaan Tuhan itu, dan juga terakhir pada waktu di Getsemani, waktu Yesus mau berdoa. Jadi dia adalah teman yang entah kenapa mereka bertiga ini selalu dibawa oleh Yesus dalam momen-momen yang luar biasa. Jadi gampang saja dia penasaran. Loh, kalau saya begitu, saya akan dia gimana? Jangan-jangan dia enak-enak aja. Tapi kan Yesus langsung tahu motivasinya. Paling nggak senasib gitu ya Pak ya? Iya, harapannya. Senasib ya. Mungkin kita nggak tahu. Tapi kan Tuhan sudah tahu tuh pikirannya. Kamu itu bukan urusanmu. Kalau saya ingin dia supaya tetap hidup sampai aku datang kembali yang kedua kalinya, itu bukan urusanmu. Nah, nanti sudah jadi isu yang berbeda lagi. Tapi seperti itulah. Jadi apakah ini salah? Ya, dia ingin tahu. Tapi tinggal Yesus menjawab atau tidak. Nah, kalau kita katakan batas atau sampai tingkat mana seseorang boleh mengatakan apa tuh atau ingin tahu seseorang, ini relatif. Relatif juga agak sedikit elastis ya. Fleksibel. Jadi kita tidak bisa menentukan, sekalipun itu sudah dalam satu kasus tertentu, kita menentukan 1, 2, 3 ini batas, ini nggak boleh, yang itu tidak boleh. Nanti akan timbul lagi pertanyaan, yang mana lagi boleh, mana. Jadi dia selalu berada di antara perlu atau tidak perlu mengetahui seseorang sedetail-detailnya itu, sampai nasibnya, segalanya. Itu perlu atau tidak perlu, atau hanya selalu cukup ada. Tahu gitu ya, cukup begini atau sebanyak-banyaknya. Apakah ini berguna atau tidak berguna? Apakah ini boleh atau tidak boleh? Itu kan relatif. Nah, kalau begitu, apa yang kita harus batasi? Yang kita batas itu di mana? Batas itu letak pada motivasi.
Jadi kenapa sih saya mau ingin tahu dia sampai sedetailnya? Nah ini kan ada motivasi, ada alasan. Nah motivasi inilah yang kita harus bisa. Jadi seseorang harus bisa menilai diri sendiri. Kenapa saya kok sampai segitu? Kenapa? Ya, seperti Petrus ini kan, dia harus bisa menilai diri sendiri. Kenapa? Apa ada cemburu? Jangan sampai saya berakhir hidup dengan begitu kurang bagus. Sedangkan dia karena saja, dulu saya pernah menyangkal, dia nggak pernah menyangkal, dia akan baik-baik saja. Jadi motifnya apa? Jadi di dalam motif ini, seseorang akan bisa memberi batas. Tergantung bagaimana dia itu bermaksud positif atau dia bermaksud negatif di dalam usaha penggalian data, penggalian informasi, pengetahuan itu dipuaskan untuk apa. Juga tergantung bagaimana kesadaran etisnya. Jadi kesadaran etis itu begini. Setiap orang kan punya nilai. Saya punya nilai ya, nilai-nilai yang saya pegang sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan saya. Nah, nilai-nilai ini akan selalu mengingatkan saya, yang itu nggak etis loh. Kalau kamu ingin tahu sampai dia pakai baju apa kemarin, itu jangan-jangan nggak etis loh. Sampai segala-galanya, suaminya bagaimana, istrinya bagaimana, jangan-jangan nggak etis loh. Jadi kesadaran etis inilah yang membatasi. Jadi kalau tadi motivasinya, sekarang kesadaran etisnya. Paling tidak dua hal itu yang bisa kita berpikir tentang faktor-faktor apa yang akan menunjukkan. Nah itu kan ada di dalam diri seseorang. Bisa juga dikenal oleh orang lain. Misalnya si A banyak bertanya tentang si B. Orang yang menonton kan, loh kok suka kelewatan ini, sudah nggak tahu nih. Karena apa? Ada kesadaran etis yang umum dan orang bisa menangkap kira-kira motivasinya apa, sehingga dia menggali terlalu banyak yang sebenarnya tidak begitu perlu. Ya seperti itu. Ya saya kira secara singkat begitu. Tapi kalau mau diberikan batas 1, 2, 3 itu memang sulit karena bahkan biar kita membahas satu kasus yang cukup konkret, itu juga sulit kita katakan batasnya apa. Jadi saya masih menganggap itu relatif, tetapi kita membatasinya bisa tergantung dari bagaimana kita mengenal motivasi kita sendiri dan juga bagaimana kesadaran etis yang berkembang di dalam diri kita. Jadi orang bisa saja tidak mengenal batas karena kesadaran etisnya kabur. Nah itu biasanya karena apa Pak? Seseorang itu bisa memiliki kesadaran etis pun berbeda-beda gitu. Ada yang cepat dia tahu ini secara etika saya enggak, tapi ada yang dia nggak rasa bahwa ini sudah melanggar etika. Itu apa Pak? Apakah latar belakang pendidikannya atau pengalaman hidupnya atau lingkungan sosialnya itu bisa mempengaruhi? Sebetulnya semuanya. Jadi begini, ini saya terpaksa, ini pertanyaan bagus. Jadi saya terpaksa, bukan terpaksa. Harusnya saya menjelaskan ini dengan baik. Jadi begini, kan yang disebut kesadaran etis itu berarti ada nilai-nilai yang kita pegang, ya. Nilai-nilai yang kita pegang itu kalau misalnya dalam Kristen ada nilai kesucian, kasih, kebenaran, dan macam-macam lagi, integritas, kredibilitas, accountabilitas, dan macam-macam nilai-nilai itu yang biasanya dipegang oleh diri seseorang. Bagaimanapun juga saya harus jujur. Nah, misalnya jujur itu nilai. Bagaimanapun juga saya harus menunjukkan bahwa diri saya dapat dipercaya. Nah, kredibilitas itu nilai. Sebagai contoh begitu. Dari mana kita punya itu? Kita punya itu oleh karena kalau di dalam istilah komunikasi ada yang disebut field of experiences, bidang pengalaman. Nah, pengalaman itu apa? Pengalaman itu dari mulai kita kecil dan sadar akan hidup di tengah keluarga. Ada nilai-nilai keluarga yang diterapkan di situ, nasihat ayah ibu, kita ke sekolah minggu, juga ada pengajaran-pengajaran di gereja, ada pengajaran-pengajaran. Jadi nilai-nilai yang kita temukan atau pengalaman hidup yang kita temukan, dia seakan-akan membentuk ada norma-norma hidup, ada prinsip hidup, ada nilai-nilai hidup, ada aturan-aturan yang kita buat, itu datang dari pengalaman kita. Baik pengalaman di keluarga maupun pengalaman di dalam organisasi. Misalnya kalau kita bekerja bertahun-tahun lamanya di situ, ya
sudah datang pengalaman itu, kita sudah terbiasa dengan ada aturan, ada disiplin, atau juga dalam kehidupan masyarakat ya, jangan ribut kalau mengganggu tetangga dan sebagainya. Itu semua datang disengaja atau tidak sengaja itu ada. Jadi kita sudah tahu bahwa yang ini baik, ini tidak baik, yang ini benar, ini tidak benar, ini boleh, ini tidak boleh. Nah itu sudah membangun satu konstruksi ya. Jadi ada konstruksi nilai atau apa yang disebut semacam frame of references. Frame of references ada satu lingkungan atau frame atau bingkai dari apa yang menjadi rujukan, nilai-nilai yang menjadi rujukan kita. Itu tidak bisa kita katakan tidak ada. Ada, disadari atau tidak disadari. Itu ada. Nah, kalau pertanyaan Mbak Ella itu tadi, kenapa kok itu seperti kabur semua? Ya, jadi berbeda-beda tiap orang gitu ya, Pak ya. Kalau seseorang tidak menerapkan nilai-nilai itu terlalu lama, dia tidak lagi merasa bahwa nilai-nilai itu ada. Dia menjadi orang yang liar. Ya. Atau hati nuraninya sudah tumpul. Jadi nggak ada lagi. Ya, sekalipun sebenarnya pengalaman hidupnya cukup. Tetapi karena dia tidak terbiasa. Jadi kita kalau satu dosa, kita ulang-ulang dengan dosa itu, kita nanti suatu saat tidak rasa lagi bahwa itu dosa. Malah kita akan cari ayat Alkitab yang mencoba membenarkan apa itu dosa. Itu bisa saja. Termasuk rasa penasaran ya Pak ya. Ya itu semua adalah penasaran. Jadi misalnya tahu bahwa kalau saya ingin tahu tentang kehidupan Pak Freddy, mungkin cukup sampai di pelayanannya. Tapi kayaknya asik nih kalau saya tahu. Padahal itu ini sebenarnya udah nggak pantas gitu ya. Tapi kita membiarkan perasaan itu terus gitu ya Pak ya. Itu ya maksudnya ya. Jadi kita bisa merusak. Kita bisa membiarkan atau kita bisa memanage ya. Jadi memanage itu artinya kita membatasi. Perlu atau tidak ya, cukup atau tidak cukup. Ya. Yang saya penasaran itu kalau selalu merasa tidak cukup. Nah, ini bisa berakibat akhirnya yang lain. Sekalipun tahu nilai etisnya sebenarnya tapi tabrak aja gitu. Tabrak bisa. Itu pilihan dia. Ya. Jadi sejauh mana kita bisa menerapkan dan menjaga pagarnya itu ya Pak ya. Menjaga itu. Jadi orang harus terbiasa dengan menerapkan nilai-nilai yang dia punya itu. Kalau dia tidak lagi terbiasa menerapkan nilai itu akan pudar. Dan kalau sudah pudar, ya tidak ada lagi satu warning dalam hidupnya. Nggak ada warning lagi. Kalau orang misalnya, kalau saya datang ke kantor senantiasa seenaknya, misalnya di kantor-kantor misalnya di pemerintah ya. Lalu atau di perusahaan atau di mana saja kita seenaknya saja kan merasa itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau kita tahu bahwa itu salah dan kita jaga supaya jangan salah terus, ya nilai itu kuat. Jadi penerapan nilai akan menguatkan nilai itu sendiri. Tapi kalau pembiaran nilai-nilai itu semua diabaikan, akan membuat nilai itu rapuh. Nah, karena rapuh, kesadaran etis pun makin lama hilang. Kabur itu tadi. Jangan heran. Loh, mereka sama-sama pendidikan itu, tapi yang satu suka fitnah orang, yang satu enggak. Tadi ya, Pak ya. Misalnya kadang begitu. Sama-sama, misalnya paling dekat sama-sama satu alumni loh, pengajarnya sama loh, tapi kok beda hasil gitu ya. Nah, itu tentang nilai etis tadi Pak. Ini saya mungkin kembali ke yang motivasi. Apakah itu karakter orang atau tadi Bapak sempat sampaikan ya Petrus, karena dia seperti diberi clue lah oleh Tuhan Yesus bahwa nanti kamu akan begini loh. Itu apakah bisa mempengaruhi juga akhirnya orang itu termotivasi ingin tahu. Jadi pengetahuan dia yang banyak tentang sesuatu atau karakter dia yang memang mungkin ada hal-hal khusus gitu, akhirnya dia selalu termotivasi untuk ingin tahu tentang seseorang itu. Ada latar belakang itu. Ya, pada prinsipnya bahwa ya, apakah itu motivasi apapun atau kalau dalam kasus Petrus Tuhan sudah memberikan dia satu petunjuk atau clue tentang dirinya ya, tapi tidak tentang Yohanes tentang dirinya. Tapi itu semua menjadi pendorong bagi dia ingin tahu orang lain ya. Ya sekali lagi saya tidak katakan bahwa menurut saya loh, ingin tahu tentang seseorang itu tidak salah. Tapi kan yang salah adalah kalau kita punya motivasinya apa, ya. Jadi kalau saya tidak senang seseorang, sudah pasti motivasi akan tidak benar. Saya ingin cari yang ingin tahu itu bukan yang baik-baik. Yang negatif yang negatif, bahkan yang baik-baik pun saya berusaha mengubahnya menjadi negatif. Jadi itu sangat tergantung dari motivasi kita, tujuan kita apa dalam melihat seseorang. Ini kan beda kalau saya melihat sekarang nih orang-orang kan banyak tuh sedikit punya artis-artis idola, artis-artis yang mereka ingin tahu semua yang baik pada ini. Tetapi kan bisa juga satu saat dia ingin tahu yang tidak baik.
Jadi tidak ada satu larangan sebenarnya, tetapi kita yang harus bisa memanage diri kita sendiri di dalam hal motivasi. Tapi kalau motivasi sudah salah dan itu dikembangkan, nah ini akan bisa kesalahannya itu akan dimultiplikasi lagi untuk hal-hal yang lebih dari itu. Iya. Jadi kembali lagi memang harus tahu itu tadi ya Pak, harus kita punya kepekaan tentang motivasi dan juga nilai dari etikanya yang tentang rasa keingintahuan kita. Nah kalau kita berasumsi tadi seperti yang Bapak sampaikan juga bahwa boleh tidak salah ingin tahu tentang orang lain, tetapi harus tetap pada batas tertentu. Nah kalau begitu rasa ingin tahu yang seperti apa gitu Pak, yang bisa dikatakan ini telah melampaui batas atau pada level bahaya yang akhirnya bisa mempengaruhi bahkan merusak pola pikir kita, kemudian sikap hati, itu tadi akhirnya motivasi kita atas orang lain selalu negatif, itu kan sudah mulai merusak sikap hati kita dan bahkan perilaku kita Pak, karena rasa ingin tahu yang dalam level-level yang sudah melewati batas akhirnya merusak segala sesuatu yang kita lakukan seperti itu. Tandanya apa Pak? Bahwa itu sudah ini cukup, ini harus hati-hati nih ingin tahunya itu. Ya syukurlah kalau ada orang mengingatkan kita, ya. Nah kalau orang mengingatkan kita biasa kamu jangan terlalu gitu ya. Tapi kalau orang tidak ingatkan, berarti kita bergantung pada diri kita sendiri yang mau menilai diri atau tidak. Ya itu kembali lagi itu soal kesadaran etis, nilai-nilai harus berperan besar. Nah begini, kita ingin tahu itu kan tidak salah ya. Yang positif. Kalau yang negatif, ya memang akan secara langsung berakibat negatif pada kita nanti. Tapi atau juga kepada orang yang menjadi objek objek riset atau penelitian kita untuk menjawab penasaran kita itu. Yang positif pun kalau itu terlampaui dari batas-batas, nah ini batas ini selalu akan relatif. Ya. Kalau itu terlampaui, maka yang negatif pun, yang positif pun akan menjadi negatif. Jadi begini, saya ingin tahu ini kok sudah berlebihan. Sebenarnya tidak perlu lagi, tapi ingin tahu. Artinya sudah ada satu dorongan lain sebenarnya. Ada satu dorongan lain yang coba mengganggu nilai-nilai kita. Tapi karena kita rasa enak gitu, ingin tahu terus. Tadinya positif tuh. Akhirnya ingin tahu juga hal-hal yang negatif. Ingin tahu juga hal-hal yang bagaimana hal itu berguna bagi diri saya, itu positif, bisa saja akhirnya kalau itu tidak baik bisa juga mempengaruhi diri saya. Jadi kalau terlampaui itu, nah apa yang dianggap terlalu memang selalu harus kita punya kepekaan atau sensitivitas yang tinggi terhadap apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita buat. Nah ini yang saya katakan tadi, kalau kita tuh ditolong orang lain syukur, tapi seringkali orang tidak mau kan. Tapi kalau kita tolong diri sendiri dan itu satu-satunya jalan, ya maka kita harus betul-betul meningkatkan kesadaran etis itu atau meningkatkan nilai-nilai itu. Jadi sebagai contoh begini ya, saya ingin meneliti, saya ini kan seseorang yang suka sekali membaca buku-buku biografi atau autobiografi atau profil atau testimoni atau apa-apa tentang seseorang. Itu banyak buku itu. Nah kalau biografi biasanya ditulis oleh orang lain ya tentang sosok itu ya. Nah itu biasanya sangat detail ya. Tapi kalau autobiografi ditulis sendiri oleh yang bersangkutan, bisa saja dia pilih ya. Nah kita sebagai pembaca kan asik itu mengetahui hal-hal itu. Akhirnya kita juga ingin terus mengetahui. Ini sama saja secara lisan kita bergaul dalam suatu komunitas. Nah ada orang-orang yang cukup baik. Ya, kita bisa juga ingin tahu, tapi kalau yang kurang baik, kita bisa ingin tahu lebih banyak. Nah, tapi ingin tahu lebih banyak kan bisa positif. Artinya bagaimana supaya bisa menolong dia. Tapi kalau itu terus-menerus kita dipenuhi dan pemikiran untuk tahu orang lain melampaui batas, maka ini bisa membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Nah, kalau ditanya, yang mana yang dianggap sebagai melampaui batas? Ini kan satu pertanyaan yang sulit untuk kita jawab. Harus kita kembali lagi. Kenapa sih saya harus membuang waktu terlalu banyak? Kan sudah cukup apa yang saya butuhkan. Jadi sesuai kebutuhan sebenarnya. Sesuai kebutuhan. Jadi sebenarnya sesuai kebutuhan. Nah itu
Tapi kan bukan hal yang mudah kita katakan bahwa ini sudah sesuai atau tidak sesuai kebutuhan. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut hal-hal yang sangat dalam, di mana dibutuhkan satu kejujuran menilai diri kita sendiri. Harus berani mengatakan pada diri sendiri bahwa saya sudah melanggar nilai yang saya punya. Kembali lagi ke tadi, Pak, ya? Oh ya, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Kan tidak ada orang yang menolong kan? Kecuali ya kalau seorang anak bikin sesuatu, ibunya yang cepat-cepat dulu, itu jangan, itu nggak boleh. Kalau anak itu sudah dewasa, ya hampir percuma ibu bilang jangan. Artinya sudah terletak 100% pada keputusannya, penilaiannya atas dirinya sendiri. Nah, kalau dia itu jujur, maka dia bisa katakan bahwa saya sudah melampaui batas. Nah, itu kan tidak perlu saya harus gali terlalu banyak. Ya, seperti Petrus tadi. Ya kalau Yohanes kan tidak perlu. Sekarang yang penting kan saya nih bagaimana? Nah, ngapain? Apakah itu akan menolong kalau saya tahu dia nanti, kalau saya tahu dia itu kira-kira nasibnya bagaimana, kira-kira mudah-mudahan sama dengan saya, kita bisa berdialog, itu kan juga masih positif. Tapi apakah kita yakin bahwa akan positif? Bisa saja kalau ternyata Yohanes itu, nah ambil contoh saja. Yohanes Tuhan Yesus bilang, kalau saya ingin saya datang kembali yang kedua kali, dia tetap hidup, itu urusan saya, bukan urusan kamu. Kan sudah diambil sebagai satu berita yang negatif dan sudah tersebar di mana-mana. Semakin panas ya, Pak. Semakin panas ya. Jadi tadinya mungkin positif, ya tidak harus negatif, tetapi positif pun bisa menjadi negatif. Nah, di mana yang disebut sudah melampaui batas? Ya, kita harus jawab bagaimana? Ya, kecuali kita sendiri yang memberi batas. Melampaui batas artinya kita sendiri harus tahu mana batas. Kalau saya tidak pernah tahu mana batas, maka saya akan melampaui batas itu. Nah, bagaimana saya tahu itu batas? Saya harus membiasakan melakukan yang benar, yang terbatas itu, yang cukup itu. Nah, ini kan selalu mengasulkan yang cukup itu batas mana, selalu menjadi pertanyaan terus-menerus. Ya, siapa yang membatasi? Kan diri sendiri. Kalau orang yang membatasi berarti Anda harus taat kepada orang lain terus. Tapi syukurlah kalau Anda sendiri bisa membatasi, lebih nyaman. Ya, betul. Jadi memang itu tadi kembali lagi sebenarnya batasnya, levelnya itu kita yang tahu ya Pak ya. Kita yang tahu. Mungkin orang lain juga hanya bisa menilai kita juga. Oh, dia keponya sudah seperti ini, atau keingintahuannya sudah seperti ini, sebenarnya nggak pantas. Tapi kita yang memiliki kepekaan gitu ya Pak. Tapi kita sendiri sudah harus kuat di dalam nilai-nilai yang kita punya, kesadaran etis yang kita. Kalau itu kabur semua, ya memang kita juga nggak tahu ini benar apa salah. Dan gitu. Pasti akan banyak pembenarannya ya Pak. Oh, sudah pasti. Saya ingin tahu Pak Freddy karena saya ingin belajar loh dari beliau. Itu alasan biasanya yang kesannya positif ya Pak tapi bisa bahaya gitu. Bahkan sungguh-sungguh positif pun lama-lama kalau melampaui batas bisa beralih kepada negatif ya. Terlalu banyak tahu tidak selamanya positif. Karena kalau kita sebagai orang beriman selalu tahu bahwa di mana-mana ada godaan. Ya, untuk tahu dan untuk yang arah negatif itu mudah gitu Pak ya. Itu pekerjaannya iblis tuh. Nah, kira-kira apa sih Pak dampaknya ya kalau orang membiarkan dirinya gitu ya, sudah di sini secara nurani dia tahu itu sudah stop nih, sudah cukup, tapi dia membiarkan dirinya semakin jauh untuk jatuh ke dalam rasa ingin tahu yang berlebihan tentang kehidupan orang lain. Apa buat dirinya itu dampaknya Pak biasanya? Dampaknya bisa juga untuk diri sendiri, tapi juga bisa untuk lingkungan atau untuk orang lain juga ya. Jadi untuk diri sendiri kan artinya kita tidak membangun diri untuk menjadi orang yang benar, yang baik ya. Jadi istilah sekarang tuh apanya? Kepo ya. Kepo itu sudah menjadi istilah negatif ya. Jadi kalau kepo itu sudah pasti negatif ya. Apa namanya? Knowing every personal object. Ya itu. Knowing every personal object. Jadi ingin tahu gitu yang sekecil-kecilnya tentang diri seseorang, orang lain ya. Nah, tapi istilah itu kalau saya tidak salah itu sudah memang istilah negatif ya. Jadi kalau kita apa tadi pertanyaan? Sudah membiarkan dirinya. Membiarkan diri ya. Gitu ya Pak ya. Kalau kita membiarkan diri, ini kan begini ya. Sebenarnya manusia ini tidak boleh sebetulnya membiarkan diri itu melakukan apa saja. Sebenarnya kita dilahirkan sudah dengan hukum, diciptakan manusia diciptakan sudah dengan satu aturan ya. Ini boleh, ini tidak. Sudah Sekalipun ada kehendak bebas ya Pak ya.
Kehendak bebas itu untuk memurnikan apakah kita memang senang memilih yang baik dan benar. Ya, sebab Tuhan tidak mau jadikan kita itu instrumen yang tanpa nyawa. Ya, seperti mesin. Start mobil bunyi, semua komponen bergerak dan bunyi. Ya, kita tidak begitu. Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas, tapi juga ada itu patokan-patokan itu. Jadi kalau kamu begini, akibatnya begini, kalau kamu begini, akibatnya begini. Kehendak bebas itu akan memurnikan kita bahwa benar-benar saya mentaati Tuhan itu dengan senang hati, bukan karena terpaksa, bukan karena terdesak, bukan karena terjebak. Wah, saya ini menjadi orang baik. Orang bilang, kamu tuh baik sekali. Iya, Pak. Saya menjadi orang baik karena selalu terjebak untuk berbuat baik. Karena selalu ditekan untuk berbuat baik. Karena selalu dipaksa untuk berbuat baik. Apa artinya kebaikan itu? Kebenaran itu di mana? Tapi kalau saya pilih sendiri yang baik dan saya senang melakukannya, ada firman Tuhan tuh, ku senang lakukan kehendak-Mu. Itu yang Tuhan suka. Kamu memang senang melakukannya. Makanya kehendak bebas itu diberikan kepada kita. Tapi pada sisi yang lain, kehendak bebas ini bisa digunakan yang salah. Nah, itu kepo tadi, dan juga membuat kita itu tidak bisa memanage diri kita sendiri. Apa akibatnya? Rusak diri sendiri. Diri sendiri menjadi rusak. Rusak dalam hal apa? Dalam banyak hal. Pertama, kalau kita selalu membiasakan diri berpikir negatif, maka ini kan kita nih, otak kita ini kan ada saraf ya. Jadi kita semacam begini ya. Saya sudah terbiasa memfitnah orang sebagai contoh ya. Maka fitnah itu tanpa saya sengaja pun dia selalu semacam kabel yang langsung terhubung. Jadi akan selalu mau fitnah. Ya, dan itu mungkin akhirnya ada kepuasan tersendiri ya Pak. Sekalipun kepuasan itu di dalam negatif fitnah. Gitu ya. Kepuasan di dalam memfitnah itu. Misalnya begini. Saya orang yang tidak percaya diri sebenarnya. Walaupun saya punya kelebihan, tapi saya kan tidak percaya diri. Maka bagaimana supaya saya selalu merasa kurang di hadapan orang lain? Bagaimana untuk mengangkat diri saya? Caranya adalah menjatuhkan nama baik orang lain yang mungkin dekat dengan saya. Melalui rasa ingin tahu. Ada di situ. Nah, dia akan cari tahu yang negatif supaya ada bahan fitnah yang lebih banyak lagi. Nah, dengan begitu dia merasa diri terangkat. Dia seakan dia kadang-kadang tidak sadar apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Makanya kepekaan diri terhadap diri sendiri itu penting. Kalau tidak, kita tidak tahu bahwa kita ini sudah jadi tukang fitnah. Kita tidak tahu bahwa merasa kita tidak rasa lagi. Nah, itu kan rusak. Kita tidak tahu bahwa saya ini seorang pencemburu berat. Apa saja menjadi membuat saya cemburu. Saya ini sudah rusak, tapi nggak sadar. Nah, itu kan kasihan tuh. Betul. Nah, kita kan tidak mau anak-anak kita masih kecil dididik, dia bertumbuh tanpa dia tahu bahwa itu salah. Nah, ini orang sudah sampai tua, usia berapapun, dia bisa menjadi orang yang tidak sadar bahwa dia sebenarnya sudah dalam keadaan yang mindsetnya sudah rusak. Karena membiarkan itu itu terjadi. Jadi itu persoalan hidup manusia yang harus disadari. Nah, sekali lagi, ya kalau itu bagaimana supaya ya jangan kita membiasakan melakukan yang tidak baik. Kalau membiasakan yang tidak baik, yang salah, lama-lama kita nggak tahu lagi itu salah. Dan kalau karena kita tidak tahu itu salah, kita akan dengan leluasa, kita manusia yang liar, tidak ada kendali. Ya, sudah tidak ada kendali lagi. Padahal kendali itu ada. Kehendak bebas itu tadi. Kehendak bebas adalah kendali. Di samping nilai-nilai, kehendak bebas adalah kendali. Karena saya bebas memilih A atau B, hitam atau putih. Nah, jadi rusak cara berpikir, rusak juga sikap hati kita bisa. Jadi saya bisa, Mbak Elu ini sebenarnya baik, misalnya contoh saja nih ya. Tapi karena ada satu hal yang mungkin menurut saya tidak senang, padahal Mbak Elu tidak salah. Tapi karena itu yang saya pakai terus, lama-lama yang baik-baik semua akan berubah pada pandangan saya. Semua sudah akan begitu. Jadi saya akan sudah menjadi siapa yang rusak? Saya, bukan Mbak Elo. Walaupun ada orang yang sangat pandai Pak dalam tanda kutip memoles, memoles itu tadi ya kebiasaannya dia yang dia sudah jatuh. Itu sebenarnya di dalam secara psikisnya, secara emosinya itu bagaimana itu menurut Bapak?
padahal dia mungkin sudah nggak tahu kalau rusak, tapi akhirnya dia sangat pandai memoles. Itu tetapkah di dalamnya ini ada hal yang memang baik-baik saja, atau memang ada yang dirasakan yang lain? Yang baik bahwa setiap manusia potensial untuk apa yang disebut defense mechanism. Ini dalam istilah psikologis. Defense mechanism adalah satu mekanisme pertahanan diri yang itu otomatis ada. Jadi begini, saya orang baik pada pandangan Mbak Elo, tapi kalau Mbak Elo marah saya, yang berfungsi pertama adalah defense mechanism. Jadi saya harus bela dulu. Sekalipun polesannya bagus itu belum memoles ini belum dipoles. Tapi saya sudah harus ada satu membela diri. Entah saya salah atau saya benar, saya jaga diri saya sendiri supaya nyaman. Itu otomatis ada itu, siapapun ada begitu. Tapi orang yang sungguh dewasa, yang punya kesadaran itu, dia bisa memanage itu. Oke lah, dalam beberapa detik Anda sudah tersinggung. Tapi ketersinggungan ini masih bisa diamankan. Kalau kita kembali pada nilai dan kesadaran etis. Jadi tadi dia marah oleh karena apa? Memang kalau dia tidak marah berbahaya, ini bisa saja terjadi. Bisa sampai situ. Tapi kan orang seringkali dengan kehendak bebas, dia bukan memilih itu. Yang dia memilih adalah bagaimana mengembangkan defense mechanism menjadi counter attack. Jadi defense mechanism yang tadinya wajar setelah berkembang menjadi serangan balik. Nah, akan terus menjadi akumulasi dan juga sebab akibat hubungan kausal terus akan bisa menjadi meledak dari hal yang tadinya sebenarnya kecil saja. Nah, mengapa? Karena orang tidak menerapkan nilai dengan bertanggung jawab. Orang lebih suka melayani emosi itu lebih dahulu. Defense mechanism adalah masalah emosi sebenarnya ya. Itu ada tapi itu kan bisa ditolong. Oke, memang itu ada. Nanti bisa saja sebentar dia menyesal. Tapi kalau dia tidak menyesal dan dia terus mengembangkan itu, satu saat dia akan musuhi terus. Jadi orang itu punya kebaikan 100, tapi hanya satu yang ada kesalahan, orang itu menjadi jelek 100. Oleh karena yang saya kembangkan bukan yang positif, tapi yang negatif. Dan akhirnya rusak itu tadi. Rusak. Jadi orang seringkali tidak sadar bahwa hal-hal begitu itu yang merusak, yang rusak adalah dirinya sendiri. Dia tidak menjadi orang yang baik. Dan akhirnya memang dari ini tadi rasa keingintahuan tadi sebenarnya akhirnya karena sebenarnya kita yang membuat masalah sendiri karena ingin tahu, kita akhirnya bisa menyalahkan orang lain akibat pembiaran keingintahuan itu. Dan dia bisa mengembangkan rasa ingin tahu untuk hal-hal yang negatif. Semua adalah merupakan peluru nih seperti bumerang lah Pak ya. Artinya semacam bahan untuk ditumpuk-tumpuk gitu untuk diledakkan. Gitu Dia gumpul saja begitu. Dan itu sudah yang lebih bahaya lagi kalau itu sudah menjadi satu gerakan otomatis. Jadi karena alarmnya sudah mati itu tadi. Alarmnya sudah mati. Itu kalau di laut ada mercusuar, lampunya udah mati, sudah tidak tahu lagi ada bahaya. Jadi memang itu berbahaya. Dampak yang cukup luar biasa. Jadi harus hati-hati nih dari rasa penasaran bisa mematikan semua dalam kehidupan kita secara spiritual, secara mental, bahkan perilaku pola pikir. Bisa mungkin kita tidak seperti yang kita seharusnya ya Pak. Betul. Kita sudah berubah. Tapi kita kok kadang-kadang bangga. Nah, ini bahaya lagi. Betul. Sudah rusak tapi bangga atas kerusakannya. Jadi seakan-akan dia merasa menang. Padahal dia sedang kalah. Dan sebenarnya sedang menderita ya Pak, kalau bisa dikatakan ya. Makanya Yesus tergantung disalib dan mati itu kemenangan, bukan kekalahan. Sekalipun dilihat manusia itu penderitaan gitu ya Pak ya. Itulah kemenangan. Jadi orang semua jadi malu. Wah, ini orang sebaik ini tidak pernah ada di dunia. Oke, nah ini bagaimana ini menurut Bapak untuk supaya kita itu tidak membiarkan diri kita sampai harus rusak seperti itu karena sebagai orang percaya kita ingin gitu ya hidup kita itu semakin hari tidak semakin rusak pastinya pasti semakin baik. Nah, hal-hal apa yang bisa kita lakukan Pak supaya kita tetap fokus gitu ya. Boleh ingin tahu dan itu penting karena memang tadi secara sosial kita memang orang yang ingin harus tahu juga tentang orang lain. Tetapi
kita lebih fokus ke diri kita, memahami karya Tuhan, memahami apa yang Tuhan berikan, seperti Petrus tadi. Padahal Tuhan tidak membahas Yohanes, tapi kenapa dia tidak kembali ke dirinya? Oke Tuhan, berarti saya harus bagaimana nih? Kalau menurut Tuhan saya seperti ini. Tapi dia langsung orang lainnya, supaya kita fokus. Kalau kita memang ada petunjuk melalui firman-Nya, melalui nasihat orang tentang hidup kita nggak balik ingin tahu orang lain, tapi kita fokus apa ya yang harus saya lakukan dalam karya Tuhan, berkat Tuhan yang dipercayakan. Iya. Jadi begini, menurut saya, sebenarnya kemampuan untuk memperbaiki diri, mengembangkan diri secara positif itu ada pada setiap orang. Ya. Jadi tadi dengan nilai-nilai yang kita punya, kesadaran etis yang kita punya, dengan kebebasan yang kita punya, itu semua adalah instrumen-instrumen yang begitu berharga untuk membuat diri kita menjadi baik. Nah, memang fokus pada diri itu penting. Mengapa? Karena kita begini, seringkali dalam hidup ini, kita nggak bisa mengubah orang lain dengan peraturan. Kita tidak bisa mengubah sikap orang lain, tapi dengan kita mengubah diri kita, kita akan menjadi satu tontonan yang menarik. Kita akan mengeluarkan satu aroma kerohanian yang menyerbak, dan orang yang dekat dengan kita, orang ini baik sekali ya. Nah, atau sebaliknya. Nah, itu semua kan adalah pilihan kita. Jadi, kalau kita bagaimana untuk kita bisa fokus pada diri sendiri, itu keputusan. Jadi begini, keputusan apa? Keputusan pertama, bahwa saya memang harus sadar bahwa saya ini punya minat untuk memperbaiki diri atau tidak. Kalau ditanya, Pak Freddy apakah punya minat memperbaiki? Oh iya dong, punya. Nggak mungkin saya nggak punya minat memperbaiki diri. Lalu kalau ditanya lagi, apakah Pak ada niat untuk selalu punya niat memperbaiki diri? Masih butuh waktu ya Pak menjawab. Butuh waktu untuk jawab. Niat. Ada nggak ya? Kalau minat kan otomatis ya. Tapi kalau niat, apakah betul setiap orang punya niat? Nah, belum lagi ditanya yang lebih, apa yang Anda buat sehari-hari supaya Anda bisa betul-betul meneguhkan niat itu dan Anda bisa berubah menjadi baik. Ini sudah semakin sulit dijawab. Nah, artinya begini, saya sendiri harus mempunyai niat, bukan sekadar minat, mempunyai niat untuk memperbaiki diri. Bagaimana memperbaiki diri kalau saya tidak berkeinginan untuk mengenal bahwa ada yang salah dalam diri saya? Nah, ini persoalan paling besar. Bahwa orang tidak ingin tahu bahwa dirinya salah, apalagi orang kasih tahu dia bahwa dia salah. Ini adalah batu besar penghambat. Kita sulit melakukan tidak bisa, agak sulit itu, terlalu sulit. Nah, ini yang harus dibongkar. Jadi fokus pada diri sendiri adalah melihat di mana kerikil-kerikil tajam, duri-duri yang masih melekat di dalam hidup kita, di dalam diri, yang menghalangi saya, sehingga saya tidak bisa berubah. Tapi kalau ditanya minat, ada. Tahu firman Tuhan? Tahu dong, sudah hafal. Gitu ya, Pak, ya? Saya banyak dengar khotbah, habis khotbah, bagus khotbahnya, orangnya bagus. Tetapi perubahan tidak pernah terjadi. Tidak, sama saja kalau orang di training bikin apa, training ulang, dia nggak berubah. Ya karena memang dia dalam diri tidak ada niat sendiri untuk mau, untuk mau. Jadi dia harus bisa mengalahkan diri sendiri. Ini yang paling sulit. Itu kemampuan itu bisa didapat dengan cara apa, Pak? Untuk bisa mau itu. Yang pasti kalau kita sebagai orang beriman, Allah menyediakan anugerah. Anugerah adalah satu yang diberikan dengan cuma-cuma untuk menguatkan kita atau menyembuhkan kita, memulihkan kita, dan seterusnya untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu tersedia. Persoalannya, kita ambil itu atau tidak. Jadi kalau Tuhan tawarkan diri, aku akan bantu kamu. Tapi kita mau apa enggak? Karena kehendak bebas yang diberikan itu, Tuhan tidak bilang merebut kembali, itu tidak. Kamu mau enggak saya bantu? Kalau mau saya bantu harus melepaskan diri. Baru tangan saya bisa bergerak untuk memimpin. Itu dari pihak Tuhan. Ya, artinya dari pihak kita sendiri, lah, kemampuan Tuhan itu bisa saja menjadi seakan-akan tidak berdaya. Tuhan pun dibuat tidak berdaya. Karena apa? Aku memang tidak mau. Ya, jadi kadang-kadang misalnya hal mengampuni itu. Hal mengampuni misalnya, saya kan mestinya menjadi orang yang pengampun. Ya. Apa karena saya nggak bisa? Bukan, saya nggak mau. Aku
aku tuh mau loh, tapi kok nggak bisa. Bukan, terbalik. Ya aku tuh nggak bisa karena aku nggak mau. Ya begitu aku mau, aku akan terbuka kepada Tuhan dan bergeraklah anugerah karunia Tuhan untuk kekuatan Tuhan akan sungguh-sungguh berfungsi karena kita sudah memberi kesempatan. Jadi, itu. Memang harus kita mengambil keputusan ya Pak. Sekalipun dalam hal ini mungkin rasa keingintahuan kita itu tentang taruhlah materi orang gitu ya. Padahal kita sudah cukup gitu, tapi seakan-akan kita masih belum puas kalau belum seperti dia. Nah itu juga tergantung kita ya Pak. Mau nggak ini? Yang sudah ada ini, memang ini yang saya miliki. Nggak perlu. Jadi curiosity atau rasa ingin tahu terhadap seseorang, kalau itu positif. Misalnya begini, kalau seseorang itu kita lihat dia berhasil, ya saya suka baca orang-orang yang misalnya Gus Dur, apa semua itu, orang-orang semacam itu, baca buku-buku mereka itu, wah orang ini berpikir begini ya. Saya suka baca, ada 3 buku yang paling mewarnai saya itu, ada satu buku namanya Everyday Greatness. Ini dikarang oleh David Hetz. Itu dia menampung cerita tentang pribadi-pribadi yang begitu berbuat baik dalam hidup, mempengaruhi kehidupan banyak orang ya. Dari hal-hal yang kecil, dari mereka mengenal kekurangan pada diri sendiri, sampai akhirnya mereka bagaimana membina diri sendiri, berusaha belajar sendiri, sampai akhirnya mereka membuat hal yang amat besar. Ada juga misalnya buku Kisah Para Martir, karangan John Fox. Itu kan martir, tahu bagaimana kehidupan martir sampai mereka menyerahkan diri dan mati demi Kristus. Nah, membaca buku begitu merinding. Dan itu adalah orang-orang yang disiplin, bagaimana mau mengubah dirinya. Ada lagi satu buku karakter-karakter yang mengubah dunia. Itu dikarang oleh John McCain. John McCain ini mungkin sudah almarhum, dia itu mantan calon presiden waktu bersaing dengan Barack Obama. Dia itu orang-orang di dalam dia itu, termasuk di dalam itu Mahatma Gandhi, itu Martin Luther King, dia tulis itu semua. Bagaimana orang-orang ini memperbaiki diri dan akhirnya dengan diri yang telah diperbaiki mereka bisa mengubah masyarakat, yang mengubah dunia. Seperti itu. Keputusan ada pada diri sendiri. Memang kuncinya itu ya Pak. Itu. Untuk fokus, untuk tahu memahami tentang karya anugerah Tuhan. Mau dulu memutuskan dulu. Jadi kita bisa belajar dan menggali orang lain, menggali perihal orang lain. Tetapi untuk bagaimana melihat diri, bercermin pada orang. Kalau begitu saya juga harus begitu dong. Tapi bukan untuk bersaing, tapi untuk mengembangkan diri sendiri. Tapi kan bisa terbalik. Saya mencari kepo, luar biasa kepo. Tapi yang cari negatif-negatif supaya saya bisa memandang diri saya lebih bagus dari dia. Jadi saya kan sudah merusak diri, tapi nggak sadar. Dan telah kehilangan kenyamanan ya Pak sebenarnya. Jelas. Jadi penasaran yang menghilangkan kenyamanan sebenarnya. Jadi memang kembali lagi bahwa untuk fokus tidak ada jalan lain. Sekalipun kekuatan anugerah Tuhan ada di depan kita, tapi kita tidak kita melumpuhkan kita semuanya. Menolaknya, itu tidak akan terjadi. Kita melumpuhkan dan kita tidak jadi apa-apa. Tidak nyaman. Nyaman hilang itu. Yang paling berbahaya, dia tidak nyaman tapi dia rasa nyaman. Dan merasa menang Pak ya. merasa menang. Kasihan ya. Nah sebelum kita tutup ini Pak, karena sudah hampir di penghujung acara, mungkin ada yang Bapak bisa sampaikan sebagai pesan atau statement kepada pemirsa dan pendengar Askara untuk topik kita hari ini. Saya pikir itu saja. Kita harus menjaga ini hidup ini, kita selalu hidup di dalam dunia yang penuh godaan ya. Kita melihat orang itu beraneka macam, itu adalah saudara-saudara kita, teman kita dan sebagainya. Dan kita harus jaga supaya nilai-nilai kita itu penting kita pegang. Dan kita punya kebebasan sebetulnya untuk ingin tahu. Tetapi kita harus memberi batas pada diri sendiri. Bukan orang lain yang memberi batas. Tapi kita memberi batas supaya kita menggali hal yang positif, yang berguna bagi diri kita dan bagi masyarakat. Ketimbang kita kepo atau menggali hal-hal yang negatif hanya untuk merusak. Bukan saja merusak lingkungan, tapi diri sendiri pun rusak. Jadi saya pikir itu saja. Gunakan kebebasan kebebasan yang telah diberikan oleh Tuhan, gunakan nilai-nilai yang juga sudah diberikan Tuhan dan lakukan itu dengan disiplin, dengan satu tujuan, aku mau menjadi baik supaya semua juga menjadi baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Freddy untuk
sharingnya, untuk wawasannya hari ini. Tentunya sangat bermanfaat bagi para pemirsa, bagi saya juga untuk semakin bertumbuh dalam kerohanian maupun dalam pengetahuan akan kehidupan ini. Terima kasih Pak Freddy dan sahabat bincang kita. Tidak terasa kita sudah ada di akhir acara ini. Kiranya juga perbincangan diskusi hari ini bisa memberkati Anda. Kita akan berjumpa lagi di program bincang kita berikutnya. Saya Elo dan Bapak Pendeta Fredrik Makitan mohon pamit dulu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.